Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatul Hirsi, yaitu ayat laqad ja'akum. Dua ayat terakhir pada ujung surah At-Taubah adalah bagian ayat yang sangat masyhur, dijadikan sebagai aurah rutin bacaan seusai sholat fardu atau di waktu-waktu yang lain oleh para masyaikh dan alim ulama, karena sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab hikmah, kitab-kitab yang membicarakan zikir atau wirid-wirid dari dua ayat ini mendapat keistimewaan yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifiat atau thariqah cara pengamalannya sangat banyak. Setiap kaifiat memiliki kelebihan tersendiri. Di dalam kitab Nasoihul Ibad, kitab Nasoihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau menyebutkan suatu riwayat tentang seorang aulia Allah yang bernama Imam As-Sibli. Pada suatu hari mengunjungi Imam Ibnu Mujahid. Sesampainya di situ, si tuan rumah yaitu Imam Ibnu Mujahid memeluk Imam As-Sibli dan mencium di antara kedua matanya. Di hari-hari yang lainnya, murid-murid Ibnu Mujahid yang sempat merasa heran menyaksikan hal itu memberanikan diri untuk bertanya kepada Ibnu Mujahid tentang hal tersebut. Wahai Syekh, kenapa engkau mencium Imam As-Sibli di antara kedua matanya? Imam Ibnu Mujahid menjawab, aku pernah bermimpi melihat Imam As-Sibli datang menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut Imam As-Sibli dan menciumnya di antara kedua matanya. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan apa Imam As-Sibli mendapatkan keistimewaan ini sehingga engkau mencium di antara kedua matanya? Rasulullah menjawab, As-Sibli setiap selesai sholat fardu tidak pernah lupa membaca ayat laqad ja'akum dan membaca sholawat kepadaku 1 kali. Kemudian aku menceritakan perihal yang kulihat di dalam tidurku ini kepada Imam As-Sibli, dan beliau menjawab bahwa beliau memang di setiap selesai sholat fardu selalu membaca ayat laqad ja'akum dan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu alaika ya Muhammad. Itu hanya salah satu saja dari beberapa kaifiat cara mengamalkan dua ayat terakhir surah At-Taubah. Dalam kitab Iro'ah Arois Syumusi Palakil Hakoiki Irfaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidil Ahsan bin Muhammad bin Abi Jama'ah Al-Baqili, pada juz kedua halaman 777. Mu'alif menukil di atas perkataan Al-Imam Syekh At-Tijani, Sayyidut Thariqah At-Tijaniyah. Tertulis, barang siapa membaca ayat laqad ja'akum 1 kali setelah sholat zuhur, maka Allah menghidupkan hatinya dan menetapkan hatinya di dalam keimanan. Barang siapa membaca ayat laqad ja'akum 1 kali setelah sholat asar,
maka Allah menjadikan ia tidak akan mati secara mendadak atau tiba-tiba. Barang siapa membaca ayat laqad ja'akum 1 kali setelah sholat maghrib, maka Allah memakaikan kepadanya pakaian istiqomah dalam ketaatan dan ibadah. Barang siapa membaca ayat laqad ja'akum 1 kali setelah sholat isya, maka Allah menjaga dirinya dari penguasa-penguasa zolim. Barang siapa membaca ayat laqad ja'akum 1 kali setelah sholat witir, maka Allah memberinya kecukupan dan terbukanya pintu rezeki dari segala arah, sekaligus dijauhkan darinya rasa takut terhadap makhluk. Dan barang siapa membaca ayat laqad ja'akum 1 kali setelah sholat subuh, maka Allah membuat ia tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di dalam surga atau diperlihatkan surga kepadanya. Dan barang siapa membaca ayat ini setelah sholat sunat aina pilatin, sholat sunat apa saja, maka Allah memberinya rezeki berupa manisnya iman dan kelezatan beribadah kepada Allah. Dan apabila ayat ini dibaca setelah sholat istisqa, sholat meminta hujan sebanyak 28 kali, maka Allah mengabulkan doa-doanya dan hujan akan langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ayat ini dibaca setelah sholat gerhana bulan ataupun gerhana matahari, ayat ini dibaca sebanyak 66 kali, maka apapun penyakit bila sedang dideritanya pada jasadnya, Allah sembuhkan dengan segera. Demikian itulah beberapa kaifiat dari cara mengamalkan ayat laqad ja'akum atau ayatul hirsi. Namun apabila ingin dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin memiliki kelebihan-kelebihan lain, maka amalkanlah cara seperti apa yang diamalkan oleh Imam Asyibli. Segala kelebihannya dan fadilahnya baru akan tergapai apabila ada istiqomah dan ketekunan serta penghayatan terhadap makna dari ayat ini. Demikian, semoga informasi atau ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita amalkan bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.